Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 51, Pyramus dan Tisbe. Kira-kira 2/3 jalan sepanjang Faubourg Saint-Honoré, di belakang salah satu rumah paling megah di lingkungan kaya ini, tempat rumah-rumah berlomba dalam keanggunan, desain, dan kemegahan bangunan, terhampar taman luas. Pohon kastanya rindang menjulang tinggi di atas tembok seperti benteng padat. Dan setiap musim semi menaburkan hujan bunga merah muda dan putih yang halus ke dalam vas batu besar di atas dua pilar persegi gerbang besi berukir rumit yang berasal dari masa Louis ke-13. Namun, pintu masuk megah ini, meski penampilannya mencolok dan efek anggun geranium yang ditanam di kedua vasnya, dengan daun-daun beraneka warna yang melambai tertiup angin dan memikat mata dengan bunganya yang merah menyala, telah lama tak terpakai. Pemilik rumah itu bertahun-tahun lalu memutuskan lebih baik hanya mempertahankan rumah itu sendiri dengan halaman dalamnya yang rimbun, yang menghadap Faubourg Saint-Honoré dengan taman yang dibatasi gerbang ini, yang dulu berhubungan langsung dengan kebun sayur seluas sekitar 1 akre. Sebab iblis spekulasi menarik garis, atau lebih tepatnya merancang jalan di sisi seberang kebun sayur itu. Jalan itu memang dibuka, namanya dipilih dan dipasang di papan besi. Tapi sebelum pembangunan dimulai, sang pemilik tanah menyadari bahwa ia bisa mendapat untung besar dengan membangun rumah di sepanjang jalur yang direncanakan itu. Sehingga jalan itu menjadi cabang penghubung langsung ke Faubourg Saint-Honoré, salah satu jalan utama paling penting di Paris. Namun dalam urusan spekulasi, meski manusia merancang, tetap uang yang menentukan. Karena kesulitan semacam itulah jalan yang baru diberi nama itu nyaris mati sejak lahir. Pembeli kebun sayur itu yang telah membayar mahal, tak bisa menemukan pembeli lain tanpa rugi besar. Namun tetap berpegang pada keyakinan bahwa suatu hari nanti ia akan mendapat keuntungan besar. Ia pun puas menyewakan tanah itu sementara kepada para petani sayur dengan harga 500 franc per tahun. Maka, seperti telah dikatakan, gerbang besi yang mengarah ke kebun sayur itu pun ditutup rapat dan dibiarkan berkarat, hingga engselnya hampir lepas dimakan waktu. Agar pandangan rendah para petani tak mengotori wilayah aristokratik rumah besar itu, gerbang itu pun dipapan hingga ketinggian 6 kaki. Memang, celah di antara papan-papan itu masih memungkinkan intipan cepat. Tapi ketatnya tata krama penghuni rumah membuat tak mungkin ada yang menyalahgunakannya. Hortikultura tampaknya telah ditinggalkan di kebun sayur yang terbengkalai itu. Di tempat yang dulu dipenuhi kubis, wortel, lobak, kacang polong, dan melon, kini hanya tanaman alfalfa yang tumbuh jarang. Satu-satunya bukti bahwa tanah itu masih dianggap layak dibudidayakan. Sebuah pintu kecil dan rendah menghubungkan ruang berdinding ini ke jalan yang direncanakan. Tanah yang telah ditinggalkan sebagai tidak produktif oleh para penyewanya, hingga kini harganya jatuh begitu rendah hingga tak lagi menghasilkan 0,5% dari pendapatan awalnya. Di sisi rumah, pohon kastanya yang telah disebutkan menjulang tinggi di atas tembok, tanpa mengganggu pertumbuhan semak dan bunga rimbun lainnya yang berebut mengisi ruang kosong. Seolah menegaskan hak mereka menikmati cahaya dan udara. Di salah satu sudut, di mana dedaunan begitu lebat hingga nyaris menghalangi cahaya siang, terdapat bangku batu besar dan beberapa kursi pedesaan, menandakan bahwa tempat teduh ini entah disukai umum atau digunakan khusus oleh salah satu penghuni rumah yang samar-samar terlihat di balik kerimbunan dedaunan meski hanya berjarak 100 langkah. Siapapun yang memilih tempat terpencil ini sebagai batas jalan-jalan atau tempat merenung benar-benar tepat memilihnya. Karena di sini tidak ada silau, hanya ada keteduhan yang sejuk dan menyegarkan. Perlindungan dari terik matahari yang bahkan di hari musim panas paling panas pun tak mampu menembusnya.
Kicau burung yang terus-menerus dan merdu serta jauh dari hiruk-pikuk jalan maupun keramaian rumah besar. Pada malam salah satu hari paling hangat yang pernah diberikan musim semi pada penduduk Paris, terlihat sebuah buku, parasol dan keranjang jahit, dari mana tergantung sapu tangan kain kambrik yang belum selesai disulam, tergeletak santai di atas bangku batu. Tidak jauh darinya, seorang gadis muda berdiri dekat gerbang besi, berusaha melihat sesuatu di seberangnya lewat celah di antara papan-papan itu. Sikapnya yang penuh harap dan tatapannya yang tak berkedip membuktikan betapa perasaannya terlibat dalam hal ini. Tepat saat itu, pintu samping kecil yang menghubungkan tanah kosong itu ke jalan terbuka tanpa suara, dan muncullah seorang pemuda tinggi dan kuat. Ia mengenakan blus abu-abu biasa dan topi bludru. Tapi rambut, janggut, dan kumisnya yang hitam pekat dan berkilau jelas tak sesuai dengan pakaiannya yang sederhana. Setelah memastikan tak ada yang melihat, ia masuk lewat pintu kecil itu, menutup dan menguncinya rapat-rapat, lalu bergegas menuju pagar pembatas. Melihatnya, meski mungkin tak dalam kostum seperti ini, gadis muda itu terkejut dan hampir kabur. Tapi mata cinta telah melihat gerakan gaun putihnya dan lambaian pita birunya lewat celah sempit. Ia menempelkan bibirnya ke papan dan berseru, "Jangan takut Valentine, ini aku." Gadis yang pemalu itu pun berani kembali ke gerbang, berkata sambil mendekat, "Mengapa kau datang begitu terlambat hari ini? Hampir jam makan malam, dan aku harus menggunakan segala cara diplomasi untuk menghindari ibu tiriku yang waspada, pelayanku yang terlalu setia, dan adikku yang mengganggu, yang terus-menerus menyuruhku menjahit. Padahal sulaman ini tak akan pernah selesai. Jadi tolong beri alasan sebaik mungkin atas keterlambatanmu, lalu katakan mengapa kau mengenakan pakaian aneh ini. Sampai awalnya aku tak mengenalmu." "Valentine tersayang," kata pemuda itu, "perbedaan kedudukan kita membuatku takut menyinggungmu dengan mengungkapkan cintaku. Tapi aku tak bisa berada di dekatmu tanpa merasa ingin mencurahkan isi hatiku dan mengatakan betapa aku memujamu. Jika hanya untuk membawa kenangan manis ini, aku bahkan berterima kasih kau memarahiku, karena itu memberiku secercah harapan. Jika kau tak menantiku, dan itu terlalu sombong jika kuduga, setidaknya aku ada dalam pikiranmu. Kau bertanya mengapa aku terlambat dan berpakaian menyamar. Aku akan jujur menjelaskannya, dan aku percaya kebaikanmu akan memaafkanku. Aku telah memilih sebuah pekerjaan." "Pekerjaan? Oh Maximilian, bagaimana kau bisa bercanda saat kita sedang sangat cemas?" "Tuhan melarangku bercanda tentang hal yang jauh lebih berharga daripada nyawaku sendiri. Dengarkan aku Valentine, aku akan menceritakan semuanya. Aku bosan menyusuri ladang dan memanjat tembok, dan sangat khawatir dengan gagasanmu bahwa jika ketahuan berkeliaran di sini, ayahmu pasti akan mengirimku ke penjara sebagai pencuri. Itu akan mencoreng kehormatan tentara Prancis. Belum lagi kehadiran terus-menerus seorang kapten Sepahi di tempat yang tak ada kaitannya dengan perang pasti menimbulkan kecurigaan. Jadi aku jadi tukang kebun, dan karenanya mengenakan pakaian sesuai pekerjaanku." "Omong kosong yang berlebihan, Maximilian." "Omong kosong? Jangan sebut tindakan terbijak dalam hidupku dengan nama itu. Pikirkan, dengan jadi tukang kebun, pertemuan kita benar-benar aman dari kecurigaan atau bahaya." "Kumohon Maximilian, hentikan main-mainmu dan katakan maksudmu yang sebenarnya." "Sederhana saja, setelah tahu tanah tempatku berdiri ini disewakan, aku mengajukan permohonan dan langsung diterima pemiliknya. Kini aku pemilik kebun alfalfa yang indah ini. Bayangkan Valentine, tak ada yang menghalangiku membangun gubuk kecil di kebunku dan tinggal tak lebih dari 20 yard darimu. Bayangkan kebahagiaan itu. Aku hampir tak tahan membayangkannya. Kebahagiaan seperti itu terasa mahal, mustahil dan tak terjangkau. Tapi percayakah kau, aku membeli semua kegembiraan ini yang rela kubayar dengan 10 tahun hidupku hanya dengan biaya 500 franc per tahun, dibayar tiap 3 bulan. Mulai sekarang kita tak perlu takut.
Aku di tanahku sendiri dan berhak meletakkan tangga di tembok ini, mengintip kapan saja tanpa takut ditangkap polisi sebagai orang mencurigakan. Aku juga bisa menikmati hak istimewa menyatakan cintaku yang setia dan abadi padamu setiap kali kau datang ke tempat favoritmu ini. Kecuali jika kau merasa tersinggung mendengar pengakuan cinta dari bibir seorang pekerja miskin berbaju blus dan topi. Seruan kecil campuran sukacita dan keterkejutan terlepas dari bibir Valentine, yang segera berkata dengan nada sedih, seolah awan iri menggelapkan sukacitanya. Oh tidak, Maximilian, ini tak boleh terjadi karena banyak alasan. Kita terlalu percaya diri dan seperti orang lain mungkin akan tersesat karena kepercayaan buta pada kehati-hatian kita sendiri. Bagaimana kau bisa berpikir demikian, Valentine tersayang? Sejak pertemuan pertama kita, bukankah aku selalu menyesuaikan kata dan tindakanku dengan perasaan dan pikiranmu? Dan kau pasti percaya penuh pada kehormatanku. Saat kau bicara tentang firasat bahaya, aku langsung menyerahkan diriku sepenuhnya padamu, tanpa meminta imbalan selain kesenangan membantumu. Sejak itu, pernahkah aku dengan kata atau pandangan membuatmu menyesal memilihku di antara sekian banyak yang rela mati untukmu? Kau katakan padaku, Valentine, bahwa kau bertunangan dengan Monsieur d'Epinay, dan ayahmu bersikeras menyelesaikan perjodohan ini. Dan keputusannya tak bisa diganggu-gugat. Aku tetap di belakang layar seperti kau minta. Menunggu bukan keputusan hatimu atau hatiku, tapi berharap Providence akan membantu kita. Tapi apa peduliku pada penundaan atau kesulitan, Valentine, selama kau mengakui mencintaiku dan bersimpati padaku. Jika kau mau mengulang pengakuan itu sesekali, aku bisa menanggung apapun. Oh, Maximilian, justru itulah yang membuatmu berani dan membuatku sekaligus bahagia dan sengsara. Sering aku bertanya, apakah lebih baik menanggung kekejaman ibu tiriku dan pilihannya yang buta pada anaknya sendiri, atau seperti sekarang, tak merasakan kesenangan apapun kecuali dalam pertemuan berbahaya ini. Aku tak mau mendengar kata itu, jawab pemuda itu. Itu kejam dan tak adil. Adakah budak yang lebih patuh dariku? Kau izinkan aku berbicara sesekali, tapi melarangku mengikutimu. Bukankah aku taat? Sejak ku dapat cara masuk ke sini untuk bertukar kata lewat gerbang ini, dekat tanpa benar-benar melihatmu, pernahkah aku meminta menyentuh ujung bajumu atau mencoba melewati penghalang ini, yang bagi pemuda seusiaku hanya hal sepele? Tak pernah aku mengeluh. Aku terikat janjiku seperti ksatria zaman dulu. Ayolah Valentine, akuilah kebenaranku. Jangan sampai kusebut kau tak adil. Benar, kata Valentine sambil menyelipkan ujung jarinya yang ramping lewat celah papan, membiarkan Maximilian menciumnya. Dan kau sahabat yang setia, tapi kau bertindak demi kepentinganmu sendiri, Maximilian. Karena kau tahu jika kau menunjukkan sikap berbeda, semuanya akan berakhir antara kita. Kau berjanji memberiku kasih sayang persaudaraan, karena aku tak punya sahabat selain kau di dunia ini. Dilupakan ayahku, dihantui ibu tiriku, dan hanya ditemani kakek tua yang lumpuh dan bisu. Tangannya yang layu tak bisa lagi menggenggamku, dan hanya bisa berbicara lewat matanya. Meski di hatinya masih tersisa kasih sayang terhangat untuk cucunya yang malang. Oh, betapa pahit nasibku, menjadi korban atau musuh bagi semua yang lebih kuat dariku. Sementara satu-satunya sahabatku adalah mayat hidup. Sungguh Maximilian, aku sangat sengsara. Dan jika kau mencintaiku, itu pasti karena iba. Valentine, jawab pemuda itu terharu. Aku tak akan bilang kau satu-satunya yang kucintai, karena aku sangat menyayangi adik dan iparku. Tapi kasihku pada mereka tenang dan damai, tak seperti yang kurasakan padamu. Saat memikirkanmu, jantungku berdebar, darahku mendidih, napasku sesak. Tapi aku berjanji akan menahan semua gejolak ini, sampai kau sendiri memintaku menggunakannya untuk melayanimu. Konon Monsieur Franz tak akan pulang dalam setahun. Dalam waktu itu banyak keberuntungan tak terduga mungkin menolong kita. Mari berharap yang terbaik. Harapan adalah penghibur yang manis. Sementara itu, Valentine saat menuduhku egois,
Pikirkanlah apa artimu bagiku. Keindahan dingin seperti patung Venus marmer, janji imbalan apa yang kau berikan atas ketaatanku? Tak ada. Apa yang kau berikan? Nyaris tak lebih. Kau bicara tentang Monsieur Franz d'Epinay, tunanganmu, dan kau takut menjadi istrinya? Tapi katakan Valentine, apakah tak ada kesedihan lain di hatimu? Kau tahu aku mengabdikan diriku padamu, hidupku dan setiap tetes darahku untukmu. Kau tahu keberadaanku terikat padamu. Jika kehilanganmu, aku tak akan bertahan hidup. Tapi kau bicara dengan tenang tentang kemungkinan menjadi istri orang lain. Oh Valentine, jika aku di posisimu dan tahu diriku disembah dengan cinta sepertiku, 100 kali aku sudah menyelipkan tanganku lewat jeruji besi ini dan berkata, ambil tangan ini Maximilian tersayang, dan percayalah, hidup atau mati aku milikmu, hanya milikmu selamanya. Gadis malang itu tak menjawab, tapi kekasihnya jelas mendengar isak dan tangisnya. Perasaan pemuda itu pun berubah cepat. Valentine tersayang, serunya. Maafkan aku jika kau tersinggung, dan lupakanlah kata-kataku jika tanpa sengaja menyakitimu. Tidak Maximilian, aku tak tersinggung. Tapi tak tahukah kau betapa lemah dan tak berdayanya aku? Hampir seperti orang asing di rumah ayahku sendiri, di mana bahkan ia sendiri jarang terlihat. Sejak usia 10 tahun, kehendakku dihancurkan dan semangatku dipatahkan di bawah tongkat besi yang dipegang teguh atasku. Setiap hari, setiap jam, setiap menit, tak seorang pun peduli atau melihat penderitaanku, dan aku tak pernah mengeluh kecuali padamu. Di mata dunia, aku dikelilingi kasih sayang, tapi kenyataannya sebaliknya. Orang berkata, ah wajar saja, Monsieur Villefort yang keras tak bisa memanjakan putrinya seperti ayah lain. Meski kehilangan ibu kandung di usia muda, ia beruntung mendapat ibu tiri dalam diri Madame de Villefort. Tapi dunia salah. Ayahku mengabaikanku karena ketidakpedulian. Sementara ibu tiriku membenciku dengan kebencian yang mengerikan, karena selalu disembunyikan di balik senyum manis. Membencimu, Valentine manis? Bagaimana mungkin? Sayangnya, kebenciannya berasal dari sumber yang sangat wajar. Cintanya yang berlebihan pada anaknya sendiri, adikku Edward. Tapi mengapa? Aku tak tahu. Tapi meski enggan membawa urusan uang ke percakapan ini, aku hanya akan katakan ini. Kebenciannya berasal dari sana. Ia iri pada warisan yang kuterima dari ibuku, yang akan berlipat ganda saat kematian Monsieur dan Madame de Saint-Méran. Karena aku satu-satunya ahli waris mereka. Madame de Villefort tak punya apa-apa dan membenciku karena kekayaanku. Ah, dengan senang hati ku ganti separuh kekayaanku dengan kasih sayang ayahku. Demi Tuhan, aku rela mengorbankan semuanya asal ku dapat rumah yang hangat dan penuh kasih. Valentine yang malang. Aku merasa hidup dalam perbudakan, tapi sadar betapa lemahnya diriku, hingga takut mematahkan belenggu ini. Karena aku pasti jatuh tak berdaya. Lagi pula ayahku bukan orang yang perintahnya bisa dilanggar begitu saja. Dilindungi posisinya yang tinggi dan reputasinya sebagai pria berbakat dan jujur. Tak seorang pun berani menentangnya. Ia bahkan berkuasa atas raja dan bisa menghancurkanmu hanya dengan satu kata. Percayalah Maximilian, jika aku tak melawan perintah ayahku, itu lebih demi kebaikanmu daripada diriku sendiri. Tapi mengapa Valentine? Kau terus membayangkan yang terburuk, menggambarkan masa depan yang suram. Karena aku menilainya dari masa lalu. Tapi pertimbangkan, meski aku mungkin bukan jodoh bergelar tinggi bagimu, aku tak sepenuhnya di bawah derajatmu. Zaman perbedaan kelas seperti itu telah berlalu di Perancis. Keluarga kerajaan kini menikah dengan keluarga kekaisaran. Bangsawan tombak kini bersatu dengan bangsawan meriam. Aku termasuk golongan terakhir, dan prospek karir militerku sangat cerah. Hartaku kecil, tapi bebas, dan nama almarhum ayahku dihormati di kampung halaman kita sebagai pedagang paling jujur dan terhormat di Marseille. Jangan sebut Marseille, kumohon Maximilian. Kata itu mengingatkanku pada ibuku, malaikat ibuku yang meninggal terlalu cepat.
Tapi setelah menjaga di dunia ini, kini kupercaya ia menjagaku dari surga. Jika ibuku masih hidup, tak ada yang perlu kutakuti. Aku akan bilang aku mencintaimu dan ia akan melindungi kita. Valentine jawab kekasihnya, jika ia masih hidup, mungkin aku tak akan pernah beruntung mengenalmu. Kau akan terlalu bahagia untuk menoleh padaku. Kini kaulah yang tak adil, Maximilian. Tapi ada satu hal yang ingin ku tahu. Apa itu? Tanya pemuda itu melihat Valentine ragu-ragu. Katakan jujur, apakah dulu saat ayah kita tinggal di Marseille, pernah ada permusuhan di antara mereka? Tak kudengar, kecuali mungkin karena mereka berseberangan. Ayahmu, seperti kau tahu, pendukung setia Bourbon. Sementara ayahku sepenuhnya setia pada Kaisar. Tak mungkin ada perbedaan lain. Tapi mengapa kau bertanya? Aku akan katakan, karena kau berhak tahu. Saat pengangkatanmu sebagai perwira Legion d'Honneur diumumkan di koran, kami sedang duduk bersama kakekku, Monsieur Noirtier. Monsieur Danglars juga ada. Kau ingat kan Maximilian? Bangkir yang kudanya nyaris membunuh ibu tiriku dan adikku. Saat yang lain membicarakan pernikahan Mademoiselle Danglars, aku membacakan koran pada kakekku. Tapi saat sampai pada paragraf tentangmu, meski sepanjang pagi aku hanya membacanya dalam hati, kau kan sudah cerita padaku semalam, aku merasa sangat bahagia, tapi gugup mengucapkan namamu di depan banyak orang. Aku hampir melewatinya, tapi takut keheninganku menimbulkan kecurigaan, jadi kuhimpun keberanian dan membacanya sekuat tenaga. Valentine tersayang, nah, percayakah kau? Begitu ayahku mendengar namamu, ia langsung menoleh cepat. Dan seperti gadis bodoh, aku yakin semua orang terpengaruh seperti diriku. Jadi tak heran melihat ayahku terkejut dan gemetar. Bahkan mungkin ini salah dengarku, Monsieur Danglars juga gemetar. Morel, Morel, seru ayahku. Tunggu dulu. Lalu dengan alis berkerut ia menambahkan, ini tak mungkin keluarga Morel dari Marseille yang dulu menyusahkan kita dengan Bonapartisme gila mereka. Tahun 1815 maksudku. Ya, jawab Monsieur Danglars. Kurasa ini putra pemilik kapal tua itu. Lalu apa yang dikatakan ayahmu, Valentine? Oh, sesuatu yang mengerikan. Sampai aku tak berani mengatakannya. Ceritakan semuanya, kata Maximilian sambil tersenyum. Lanjut ayahku masih mengerutkan kening. Kaisar yang mereka sembah itu memperlakukan orang gila ini sebagaimana mestinya. Menyebut mereka makanan meriam dan memang hanya itu gunanya. Aku senang pemerintah sekarang menerapkan prinsip sehat ini dengan semangat penuh. Jika Aljazair hanya berguna untuk mewujudkan gagasan leluhur ini, maka layak diperjuangkan. Meski memang mahal bagi Perancis menegakkan haknya di negeri biadab itu. Politik kejam, harus kuakui, kata Maximilian. Tapi jangan ambil hati Valentine, ayahku juga tak kalah kasar. Mengapa, katanya, Kaisar yang menciptakan begitu banyak cara cerdas memperbaiki seni perang, tak membentuk resimen pengacara dan hakim lalu mengirim mereka ke medan tembak terpanas untuk menyelamatkan prajurit yang lebih baik. Kau lihat, dalam kekasaran dan kekejaman kedua pihak sama saja. Tapi apa yang dikatakan Monsieur Danglars atas ledakan sang jaksa itu? Oh, ia tertawa dengan caranya yang khas, separuh jahat, separuh ganas. Ia segera bangkit dan pergi. Saat itulah untuk pertama kalinya aku melihat kakekku gelisah. Dan kau tahu, Maximilian, hanya aku yang bisa melihat emosi di tubuh lumpuhnya. Aku curiga percakapan di depannya, karena mereka selalu bicara seenaknya di depan kakek yang malang itu, tanpa peduli perasaannya, sangat mengganggunya. Karena pasti menyakitinya mendengar kaisar yang sangat dicintai dan dilayaninya dihina seperti itu. Nama Monsieur Noirtier, sisip Maximilian, terkenal di seluruh Eropa. Ia negarawan terkemuka dan kau mungkin tak tahu, Valentine, bahwa ia memainkan peran utama dalam setiap konspirasi Bonapartis selama restorasi Bourbon. Oh, aku sering mendengar bisikan aneh.
Ayah Bonapartis, anak royalis. Apa penyebab perbedaan politik yang aneh ini? Tapi kembali ke ceritaku. Aku menoleh ke kakekku seolah bertanya penyebab kegelisahannya. Ia menatap koran yang kubaca. Ada apa kakek? Tanyaku. Kau senang? Ia mengangguk. Dengan yang dikatakan ayah tadi? Ia menggeleng. Mungkin kau suka yang dikatakan Monsieur Danglars? Lagi-lagi ia menggeleng. Oh, jadi kau senang mendengar Monsieur Morel? Aku tak berani menyebut namamu. Diangkat jadi perwira Legion d'Honneur? Ia mengangguk. Bayangkan, kakek tua malang itu senang mendengarmu. Orang asing baginya diangkat jadi perwira. Mungkin ini hanya kelakuan anak kecil. Katanya mulai pikun. Tapi aku mencintainya karena begitu peduli padamu. Sungguh aneh, gumam Maximilian. Ayahmu membenciku, tapi kakekmu justru betapa anehnya perasaan yang dibangkitkan politik. Diam, seru Valentine tiba-tiba. Ada yang datang. Maximilian melompat ke kebun alfalfanya dan mulai mencabutinya dengan kejam, berpura-pura sedang menyiangi. Mademoiselle, mademoiselle, seru suara di balik pohon. Nyonya mencarimu kemana-mana. Ada tamu di ruang tamu. Tamu? Tanya Valentine gelisah. Siapa? Orang penting, katanya seorang pangeran. Count of Monte Cristo. Aku datang segera, seru Valentine keras. Nama Monte Cristo menghantam pemuda di seberang gerbang seperti aliran listrik. Dan aku datang, Valentine adalah isyarat perpisahan baginya. Nah, kata Maximilian sambil bersandar pada gagang cangkulnya. Aku rela membayar mahal untuk tahu bagaimana Count of Monte Cristo bisa kenal dengan Monsieur de Villefort.